Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 15 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-1. Kali ini, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolis dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish 18 iki merupakan insektisida racun kontak dan lambung. Berwarna kuning berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama kutu, seperti kutu tripeh, kutu daun, dan tungau. Selain itu juga mampu menangani weren coklat dan ulat pada tanaman cabai. Bawang merah, kubis, padi, kentang, tomat, kacang panjang, krisan dan kelapa sawit. Keunggulan Demolish 18 IC, daya perlindungan tanaman dari hama lebih lama. Bersifat fitotonik dan translaminar sehingga mampu mengendalikan hama pada bagian-bagian yang tidak terkena semprotan. Memiliki spektrum pengendalian hama secara luas. Kemudian, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino merupakan pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti auksin, sitokinian, dan giberelin, membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Bermanfaat meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama. Suhu ekstrim, pemindahan bibit, membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis, menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata mulut daun. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida dengan bahan aktif mancozeb dengan merek Ditan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Ditan merupakan fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan, berwarna kuning keabu-abuan, untuk mengendalikan berbagai penyakit tanaman cabai. Fungisida dengan bahan aktif mancozeb 80% banyak digunakan petani, terutama pada musim penghujan. Bahan aktif mancozeb tergolong FRAC Fungicide Resistance Action Committee, termasuk golongan M3, yaitu ditiokarbamat. Golongan ditiokarbamat merupakan fungisida yang bereaksi dan menginaktivasi kelompok sulfidril asam amino dan enzim sel jamur yang mengakibatkan gangguan metabolisme lipid dan respirasi. Ditan M4580WP mudah larut dalam air dan tidak mengganggu peralatan nozzle sprayer. Spray ke seluruh tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang layu pada cabai, tomat, dan terong. Bagian 1, karena bakteri. Dilansir dari bumiku.TA.id, cabai, tomat, paprika, terong, kentang, dan tembakau merupakan tanaman dari keluarga Solanaceae terung-terungan yang lazim dibudidayakan di Indonesia. Pada video kali ini kita hanya membahas layu karena faktor patogenik, yaitu oleh serangan jamur dan bakteri patogen karena dampak serangannya yang hampir mirip dan sulit dibedakan jika tidak diamati secara seksama. Pada video sebelumnya dijelaskan apa saja dan bagaimana membedakannya, serta langkah-langkah pencegahan. Pada video kali ini akan dibahas pengendalian hingga pemulihan tanaman. Layu bakteri. Bakteri yang menyerang tanaman cabai, terong, tomat, kentang, dan tembakau berasal dari strain yang sama, yaitu Ralstonia solanacearum, yang sebelumnya dikenal dengan Pseudomonas solanacearum. Berikut adalah pengendalian jika tanaman sudah terserang. Layu bakteri bisa dikendalikan hanya pada awal-awal serangan, dengan tanda-tanda dedaunan yang lemas terkulai karena tanaman mengalami dehidrasi. Jika kondisi ini dibiarkan beberapa hari, kemudian kelayuan akan permanen, dimulai dari ujung tanaman maupun dedaunan bagian bawah. Semakin dini semakin besar kesempatan untuk sembuh. Pengendalian akan terasa berat dan percuma ketika jaringan xilem sudah rusak, yang artinya tanaman tidak lagi mendapat suplai air dan nutrisi dari akar, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang pertama,
Jika ditemukan hanya beberapa batang tanaman yang terserang, segera cabut tanaman yang terinfeksi sekaligus ambil tanah di bekas lubang tanamnya dan buang di tempat jauh atau dibakar. Kocor lubang tanam bekas tanaman sakit itu dengan bakterisida. Yang kedua, cari tahu apa penyebab pelukaan pada akar tanaman, sehingga bakteri bisa masuk dan kendalikan sesuai penyebabnya. Yang ketiga, apabila serangan mulai menjalar ke tanaman yang semula sehat, dengan ciri daun mulai tampak lemas, semprotkan pupuk daun pronum dan Mecronsal dosis ringan dengan gloss. Tindakan ini merupakan langkah emergensi untuk mensuplai unsur hara melalui daun. Karena xylem telah mengalami gangguan dalam mengangkut air dan unsur hara ke daun. Gunakan bakterisida streptomycin sulfat dan kasugamecin secara tunggal dengan cara kocor langsung ke perkaran tanaman di sekitar tanaman sakit. Selain dikocorkan, bakterisida juga disemprotkan 1 minggu berikutnya. Untuk membantu penetrasi ke jaringan tanaman, campurkan dengan GLOSS 0,25 ml per liter. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.